Untuk menelusuri penyebab penyakit gagal ginjal akut di Indonesia, Kementerian Kesehatan melarang pemberian obat sirup untuk balita dan anak. Larangan ini berlaku sementara waktu hingga diketahui pasti penyebab gagal ginjal akut pada anak dan balita. Dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Bali membenarkan himbauan Kemenkes yang disampaikan pada Rabu sore. Himbauan Kemenkes tersebut agar tenaga kesehatan untuk sementara waktu tidak meresepkan obat berbentuk sirup. Selain itu, himbauan juga ditujukan pada apotek. Terakhir, himbauan Kemenkes agar untuk tenaga kesehatan dan apotek sementara tidak meresepkan obat berbentuk sirup bebas terbatas yang berlaku untuk semua sirup. Kemenkes sudah mengimbau agar pertama untuk tenaga kesehatan di rumah sakit, di fasilitas kesehatan lainnya, puskesmas, klinik, agar untuk sementara untuk kewaspadaan kita bersama, sementara tidak meresepkan obat-obatan yang bentuk sirup atau cair. Itu untuk sementara sampai penelitian lebih lanjut dilakukan. Dan untuk apotek juga kita mengimbau juga agar untuk sementara untuk meningkatkan kewaspadaan kita, untuk sementara tidak dulu menjual obat-obatan atau sirup yang cair, yang bebas atau yang terbatas itunya. Artinya yang bebas terbatas. Jangan dulu menjual obat-obat dalam bentuk cair. Sementara itu, pekan lalu satu pasien gagal ginjal akut yang dirawat di RSUP Prof. Ngurah kondisinya dinyatakan membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Penanganan kasus gagal ginjal akut ini mendapat perhatian pemerintah pusat dengan memberikan bantuan melalui Kementerian Kesehatan. Dari catatan medis saat tiba di rumah sakit, fungsi ginjal pasien menurun 79%, namun setelah menjalani perawatan serta cuci darah pada 15 Oktober, kondisi ginjalnya sudah meningkat dan menjadi 53%. Penanganan pasien gagal ginjal akut ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dengan memberikan bantuan yang disalurkan melalui Kementerian Kesehatan, sehingga semua pasien gagal ginjal akut pada anak mendapatkan penanganan yang baik. Terangkan pada saat tanggal 12 Oktober ketika kita terima di sini, itu fungsi ginjalnya menurun sekitar 79%. Kemudian tanggal 13 mulai meningkat, jadi penurunannya menjadi 61%. Kemudian tanggal 14 sudah meningkat, jadi penurunannya menjadi 54%. Kemudian tanggal 15 itu terakhir LFG-nya sekitar 53,9, jadi penurunannya 46%. Jadi ke arah perbaikan, ya. Jadi syukur. Jadi kami mohon doa semoga perkembangan pasien ini Sinta Pramadewi, Komang Suarbawo, Kompas TV, dan Pasar Bali.